Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom semuanya, sekarang saya ingin membacakan ayat hafalan kita yaitu Mazmur 1 ayat 1-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam berkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, dan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak-kakak guru Agenka mendoakan keadaan kalian dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan sehat
dan kehidupan kalian, hati kalian, hidup kalian dan keluarga semuanya dalam lindungan Tuhan pada saat-saat seperti ini. Adik-adik, di tengah-tengah virus COVID-19 yang masih ada ini, adik-adik jangan lupa untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga adik-adik memakai masker dimanapun kalian akan pergi. Ingatlah, jagalah kesehatan dan rajinlah belajar di rumah. Di antara semua yang terpenting, kakak mendorong adik-adik untuk setia membaca firman Tuhan, setia memuji Tuhan, dan juga setia untuk berdoa. Karena kalian akan diberkati dengan apapun yang kalian lakukan pada waktu kalian dalam keadaan selalu memuji, membesarkan, dan juga menghormati nama Tuhan. Adik-adik, Mazmur 119 mengatakan, betapa aku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Adik-adik bisa membukanya dan membacanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Adik-adik, firman Tuhan menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus pun ketika dia datang di dunia dari kecil oleh kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, ia dididik dengan ketat tentang bagaimana harus mengasihi Taurat Tuhan yang ada pada saat itu. Adik-adik, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 40 ayat 9 mengatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Matius 4 ayat 4 mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti betapa pentingnya firman Tuhan yang begitu mengikat tubuh, jiwa, dan roh manusia untuk berhubungan dengan penciptanya, sehingga setiap tulisan atau firman yang keluar dari mulut Allah sangat dibutuhkan oleh kita semuanya. Adik-adik bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Adik-adik, begitu pentingnya firman Tuhan. Alkitab yang kita miliki ada menjadi dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedua perjanjian ini berjumlah 66 kitab. Kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah membaca firman Tuhan? Apakah kalian membacanya dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu? Bacalah firman Tuhan. Firman Tuhan karena itu sangat akan menolong, bermanfaat bagi hidup kita. Betapa luar biasa ketika dari awalnya para orang-orang pilihan Tuhan harus menjalani waktu yang panjang penuh dengan perjuangan dalam menulis dan menyusun maupun menyimpan setiap firman yang difirmankan Allah kepada mereka. Adik-adik, ingatkah tentang Yesaya, Nabi Yeremia, kemudian Daniel, Yehezkel, Nahum, Habakuk, dan semuanya, Sakaria. Begitu banyak yang Tuhan firmankan, Tuhan berbicara kepada mereka dan mereka menulisnya. Adik-adik,
Perkamen adalah alat tulis pengganti kertas yang dibuat dari kulit binatang seperti sapi jantan, kambing, dan lain-lainnya. Adik-adik, naskah Alkitab adalah salinan kuno bagian-bagian Alkitab Kristen yang dibuat dengan tulisan tangan. Naskah Alkitab berbeda-beda ukurannya, mulai dari gulungan-gulungan kecil yang berisi ayat-ayat dari Alkitab Ibrani. Adik-adik, masih ingatkah kalian tentang bagaimana bangsa Israel mulai dari jatuhnya Salomo dan mulai pada saat itu kehancuran terjadi ketika Raja Nebukadnezar kemudian datang menyerang Yerusalem, membumi hanguskan bait Allah, dan kemudian membawa bangsa Israel ke tanah pembuangan, di mana mereka harus berada di tempat-tempat yang mereka tidak pernah duga. Mereka kemudian ada di sana, dan mereka juga mengalami masa-masa pemerintahan yang begitu menyiksa mereka. Mereka merindukan tanah air mereka. Ingatkah kalian tentang Raja Kores yang kemudian memulangkan mereka ke tanah air mereka, Yerusalem? Dan kemudian ada banyak raja-raja Persia, dan kemudian ketika mereka telah balik ke Yerusalem dan tinggal di sana, mereka membangun bait Allah. Terjadilah juga bahwa Yerusalem kemudian dikepung dan dihancurkan, dan juga termasuk bait Allah. Di tengah masa-masa yang begitu pahit, masa-masa penjajahan, masa-masa kehancuran, Allah tetap berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi ini, dan juga mereka menuliskannya di dalam setiap perkamen-perkamen yang tadi disebutkan di atas kulit binatang ataupun di atas papirus. Adik-adik, sungguh sangat memerlukan perjuangan yang besar, dan setiap para hamba Tuhan ini juga berusaha menyimpannya sehingga setiap bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan ini tidak akan cepat hancur dimakan oleh waktu. Adik-adik, sungguh sangat menarik. Kalian bisa mengikuti cerita firman Tuhan yang sangat memberkati ini. Mari kita ikuti. Kami menemukan ini di reruntuhan sinagoga. Bumi dan seisinya milik Tuhan, dunia dan segala yang tinggal di dalamnya, karena Dia menciptakan lautan dan menjadikan sungai-sungai. Kau membawa harta karun yang sangat berharga. Ini adalah syair-syair yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Kita akan bawa perkamen-perkamen pada para pertapa di Gunung Qumran. Ini harus disimpan di sana, jauh dari perampok dan api. Minyak wangi dari sinagoga sudah lebih dari 30 tahun, tetapi masih tetap harum. Apa masih ada yang lainnya? Tidak, Tuan. Sinagoga terbakar dan hancur bersama kota ini oleh bangsa Persia. Ayo bayar mereka, Gad. Ini sudah malam. Ini harga yang pantas. Selamat jalan, Tuan. Selamat jalan. Semoga perjalananmu lancar. Besok kita meninggalkan Basora. 6 hari lagi kita tiba. Mudah-mudahan saja kita tidak terhadang badai pasir ya. Aku lebih takut pada para perampok.
Serahkan saja semuanya pada Yahweh. Kali ini kita membawa banyak sekali barang berharga. Perampok. Di mana? Aku tidak melihatnya. Mereka datang dari arah datangnya matahari. Lihat baik-baik. Ayo! Rampok mereka! Jangan bergerak kalau masih ingin hidup. Perkamen-perkamen itu bagaimana nasibnya? Aku akan mencarinya, meskipun harus sampai ke ujung dunia. Kita harus ikuti mereka. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ayo. Mereka akan melihat kita. Kita nggak bisa sembunyi. Kita harus hati-hati. Saat malam, kita bisa menyusul ketertinggalan kita. Aku tahu mereka pergi kemana. Ayo, kita ambil kembali perkamen-perkamen itu di pasar Babylon. Jangan ragu-ragu. Tinggal pilih. Ya, masih baru-baru. Silakan. Yang kemarin saya udah. Ya, silakan Tuan. Ya, saya buat sekarang. Ayo Tuan. Ya, yang ini. Ada beberapa silakan. Ini barang-barangnya bagus Tuan. Taruh sini dulu, nanti aku kembali Ayo, lagi. siapa lagi? Perkamen-perkamen suci di atas meja perampok. Saudara-saudara kita akan membantu. Jangan biarkan penjara-penjara itu mencemarkan perkamen-perkamen suci. Ayolah kalau begitu. Jangan buang-buang waktu. Iya, saudaraku. Benar. Sekarang juga kita harus pergi. Halo, bagaimana? Aku punya barang berharga yang bagus. Ya, itu bagus sekali. Dari mana asalnya benda-benda itu? Aku membelinya di Basra dan harganya sangat mahal. Aku membayar sangat mahal pada seorang Israel tua. Oh ya? Apa dia benar-benar orang Israel tua? Umurnya kurang dari 70 tahun atau lebih? Aku tidak tahu. Yang aku tahu dia sudah tua. Dan sepertinya dia hampir mati. Justru kaulah yang hampir mati, temanku. Apa kau tidak tahu itu? Apa maksudmu? Apa yang akan dilakukan orang-orang negeri ini kepada para pencuri? Tangan mereka dipotong atau digantung. Memangnya kenapa? Tidak. Aku bertanya karena aku ingin kau tahu. Kau akan digantung. Kau mencuri barang-barang ini dari pedagang yang jujur. Kemudian kau membunuh mereka di pantai Tigris. Jangan bawa aku Tuan. Jangan. Katakan padaku ya, apakah masih lama? Tidak, nak. Sekarang kita pasti sudah dekat. Perjalanan kita hampir berakhir. Ayo silakan, jangan ragu-ragu. Siapa lagi? Tinggal pilih. Ini Ya, masih baru-baru. Silakan. ya. Ya, silakan Silakan Tuan. dipilih. Ayo Tuan. Ini bagus ya. Tidak, aku tidak bisa. Bawa 2 kantong. Garam sangat berharga. Mereka datang dari berbagai tempat untuk mendapatkannya. Ben Elazaro dan putranya, aku senang bertemu kalian. Aku juga, saudaraku.
Damai untukmu. Aku punya hadiah bagus untukmu. Terimalah. Mari masuk. Guru besar sudah menunggu. Ini hadiah yang hebat. Setiap barisnya dituliskan oleh nabi-nabi dan perkamen-perkamen tua ini mengungkapkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, Guru. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan lagi. Tuhan akan mencari orang benar dan akan menyebut nama orang-orang benar. Di atas orang-orang miskin rohnya melayang-layang. Orang-orang setia akan dipulihkan dengan kebesarannya. Kita serahkan kepada anak-anak Israel kisah tentang umat Tuhan agar mereka tidak melupakannya. Kita sudah tahu firman ini, tapi kalau hari ini kita mendapatnya, mungkin itu tanda bahwa saat kedatangan Mesias sudah dekat. Tapi seberapa dekat, Guru Besar? Apa kamu bisa mengatakannya? Kami juga tidak tahu. Kalian mau pergi kemana, Pertapa? Bagaimana dengan kalian? Mau pergi kemana? Aku mau ke Babylon, saudaraku. Kami mau pergi ke Yerusalem untuk melihat bait suci yang dibangun kembali oleh Herodes yang agung. Tapi terutama sekali untuk membawa saudara baru yang akan hidup miskin di sini. Semoga Yahweh memberkatimu. Aku percayakan kau dengan saudara-saudaramu. Aku tahu mereka jujur seperti kau. Teguh dan setialah di dalam Yahweh. Apa artinya semua itu? Itu angka-angka bangsa Romawi. Artinya 82 lagi jaraknya. Lihat itu, prajurit-prajurit datang kemari. Siapa kalian? Kalian mau kemana? Kami orang-orang Israel yang setia. Kami mau ke Yerusalem untuk melihat bait suci baru yang dibangun Herodes. Dari mana asal kalian? Kami dari pertapaan prajurit. Dan kau dari mana asalmu? Kau tidak seperti orang Romawi. Dari mana sebenarnya asalmu? Aku lahir di dekat danau besar di Pannonia. Tempat yang indah, airnya segar. Mereka bersih, Komandan. Silakan. Mudah-mudahan suatu hari bisa kembali ke danau itu. Semoga, temanku. Kau tidak perlu meragukannya. Kalau tugasku sudah berakhir, aku akan kembali ke rumah. Selamat jalan orang Israel. Selamat jalan. Aku tidak mengerti kenapa Yahweh membiarkan orang-orang Romawi menginjak-injak tanah kita, tanah yang suci ini. Dan kenapa dia mengizinkan Herodes, putra seorang yang sangat anti pada bangsa Persia dan ibunya orang Arab, bisa memerintah Yerusalem, tempat hukum Yahweh diberlakukan? Jangan bilang begitu, saudaraku. Suatu hari keadilan akan datang. Zaman yang penuh korupsi dan dosa ini akan diikuti oleh waktunya perubahan dan pertobatan. Itu terjadi dalam sejarah bangsa kita. Kita sudah menunggu saat yang lebih baik. Sudah terlalu lama. Di bait suci ada imam-imam yang malas dan korup. Seorang nabi berkata, mereka memberikan hewan yang sakit-sakitan dan tidak ada harganya kepada Yahweh. Dan mereka sama sekali tidak menghormati hari Sabat. Tapi jika mereka melakukannya, mereka menunjukkannya kemana-mana. Dan percayalah, keadaan akan berubah. Yahweh akan mengirimkan utusan yang membawa keadilan kepada kita. Ayahku berkata kalau orang-orang miskin di sana tidak mampu untuk membayar hutangnya, mereka itu harus menjadi budak pada tuan tanah. Yahweh menyerahkan kita ke dalam tangan orang asing untuk mengajarkan kita. Karena kita berdosa menentang Yahweh. Iya, itu benar.
Tapi saat kebebasan kita pasti akan tiba. Seorang Mesias akan datang. Saat kedatangannya tidak satu pun yang mengetahui. Tidak ada. Tapi seorang anak manusia akan datang. Kita harus mematuhi hukum Yahweh semampu kita. Kita harus mematuhi hukumnya, menghormatinya, berdoa kepadanya, dan mohon ampun atas sikap dari beberapa orang dari kita yang tidak menghormatinya. Ya, tentu saja kita harus menjadi contoh bahkan di hadapan orang-orang. Jangan pernah biarkan kebobrokan moral semakin menyebar. Yahweh dapat menghentikan perjanjian dengan umatnya dan kita akan tersesat. Pasti, penyelamat kita adalah putra yang datang Isai. Dia keturunan Daud. Dia akan disebut Immanuel. Artinya, Tuhan beserta kita. Dia akan datang membawa keadilan dan sudah sekian lama kita nanti-nantikan. Itulah yang tertulis dan yang aku percaya. Mari saudara-saudara, pujilah bait suci di Yerusalem. Raja Salomo, putra Daud, dulu membangunnya dengan kehendak yang maha kuasa dan melapisinya dengan emas. Tapi kejahatan manusia telah menghancurkannya. Raja Herodes yang berkuasa, Raja Yehuda yang diangkat oleh sidang Romawi. Salomo yang baru membangunnya kembali demi keagungan Yerusalem. Segala bangsa hendaklah memuji Raja yang begitu murah hati yang membangunnya kembali. Berhenti. Dengar dulu. Kau hanya boleh sampai pelataran besar untuk orang bukan Yahudi. Dengar. Kalian tidak dihitan. Kalian tidak boleh ke dalam. Itu dosa dan pelanggaran berat. Jangan takut teman. Kami akan selalu mematuhi hukum kalian. Kami datang ke sini untuk bisnis. Kami tidak akan melanggarnya. Kata orang, barang-barang di pasar ini harganya murah. Tapi ini bukan bait suci, ini pasar. Mana bait suci yang sebenarnya? Jangan terkejut, kami selalu berdagang di sini. Karena di sini lebih dekat dengan Yang Maha Kudus. Lihat, di menara itu ada orang Romawi. Itu Menara Antonia. Dari sanalah orang Romawi akan mengawasi bait suci. Itu aneh. Jadi mereka tidak percaya kepada Raja Herodes. Percaya memang bagus, tapi lebih bagus tidak percaya. Agar tidak kehilangan teman. Herodes tahu itu. Siapa orang-orang itu? Aku tidak pernah melihat mereka. Mereka itu orang Saduki. Mereka adalah ahli-ahli hukum dan ilmu Taurat. Katanya orang-orang Saduki itu paling kaya. Apakah benar? Orang-orang Saduki adalah bagian dari kaum politisi. Hampir semua imam agung dipilih dari mereka. Mereka adalah teman baik Romawi. Raja kita Herodes adalah raja yang berkuasa dan hebat. Tapi dia bukan orang Ibrani. Kenapa kau membelanya? Karena dia menghormati orang-orang kita. Dia telah membangun bait suci yang paling indah di dunia. Kita harus berterima kasih padanya. Dia teman dan pembela kita. Orang yang sangat-sangat berkuasa. Apa kau tidak ingat besarnya pajak yang dia bebankan kepada rakyat? Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita yang membayar semuanya. Apa kau lupa saat Gnaeus Pompeius tiba dari Roma, kota yang paling korup di dunia, yang dengan prajuritnya membantai seluruh Yerusalem? Sekarang orang Romawi menghargai kita. Penghargaan mereka sangat penting. Lebih penting dari pajak yang besar. Ya, tapi mereka menguasai tanah Israel dan Yehuda untuk memanfaatkan kita. Apa kau buta? Apa kau tidak mengerti apa yang mereka lakukan? Mereka di sana, dari bentengnya, mereka mengawasi semua yang terjadi. Mereka siap mempertahankan bait suci, melindungi imam agung. Yang terpenting, mereka pasti siap membela usaha kita agar lancar semuanya. Bukankah menurut kalian itu yang paling penting? Yang paling penting adalah bisnis kita. Apa aku salah? Dia itu penipu yang dibayar oleh Herodes. Ayo. Itu mereka. Ayo mereka. Ayo ke sana. Ayo. Saudara. Halo. Halo, apa kabar? Selamat datang. Katakan pada guru besar, kalau aku tahu hati anak-anak ini, mereka murah hati. Mereka rela meninggalkan Babel, maksudku Yerusalem, untuk mendekatkan diri pada Yahweh. Perjalanan jiwa mereka pastilah tidak sebentar. Mereka harus melintasi kegelapan.
Jangan takut Yosua, mereka tahu itu. Tetapi kalau mereka tetap setia pada Yahweh, maka Yahweh selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan mereka. Ayo kita berdoa bersama, mohon perlindungan Yahweh. Dengarkan seruanku ini Tuhanku, buat aku mengerti firman-Mu. Dengarkan permohonanku, Kau menyelamatkan aku seperti janjimu. Mulutku akan selalu memuji-Mu, agar Kau memberiku hikmat. Lidahku menyanyikan firman-Mu atas perintah kebijaksanaanmu. Tangan-Mu menolongku agar aku memahami kehendak-Mu. Kasihi aku yang selalu memuji-Mu dan berikan keadilan-Mu kepadaku. Guru besar, di Yerusalem aku telah melihat Babel yang baru. Umat Yahweh tersesat. Mereka tidak hidup dengan ajaran Yahweh. Bukan pertama kalinya bangsa kita jatuh ke dalam kegelapan, dan ini pun bukan yang terakhir. Akhirnya mereka akan melihat terang. Lalu, kapan kedamaian akan datang di muka bumi ini, Guru? Hari itu akan tiba. Sementara itu, mari kita urus perkamen-perkamen yang ditulis dengan wahyu Tuhan ini. Dia memilih saksinya, agar firman Tuhan selalu hidup dan tidak pernah sia-sia. Ingat, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Tuhan melayang-layang di atas air. Dan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan memisahkan terang itu dari gelap, lalu cakrawala di atas air. Dan di langit, Dia ciptakan bintang, matahari dan bulan yang akan menerangi semua makhluk yang ada di bumi. Tuhan berkata, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menciptakan manusia. Dia berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Begitulah yang tertulis, Adam dan Hawa manusia pertama. Tapi mereka tergoda oleh ular dan diusir dari Taman Eden yang diciptakan Tuhan untuk mereka. Inilah yang selama berabad-abad tertulis di dalam perkamen-perkamen ini. Ini harta karun dan kenangan akan bangsa kita. Ini adalah firman Yahweh. Ini kisah bapak-bapak kita. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Tuhan melayang-layang di atas air. Dan Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Kisah tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Musa yang hebat, yang telah menyelamatkan bangsa kita dari perbudakan Firaun setelah 430 tahun atas perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan makan malam Paskah dan menandai setiap pintu Israel dengan darah anak domba. Dan malam itu, Dia mengirim malaikatnya dan membunuh semua anak-anak sulung bangsa Mesir. Ini memaksa Firaun menyerah kepada keinginan Yahweh. Dan akhirnya bangsa Israel memulai perjalanan ke arah Laut Merah, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Kisah itu ditulis sesuai kejadiannya dengan wahyu dari Yahweh. Dituliskan di atas perkamen. Mari kita berdoa. Dia adalah Tuhanku, dan aku ingin memuji Dia. Dia adalah Tuhan Bapakku, dan aku akan mengagungkan Dia. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Ini adalah jeritan daripada pemazmur yang merindukan firman Tuhan menjadi bagian yang sangat penting di dalam hidupmu. Adik-adik, kebanyakan teks yang ditulis di perkamen, beberapa di antaranya di atas papirus. Adik-adik, sekte Yahudi kuno yang disebut dengan Esseni, meskipun beberapa penafsir mengatakan ditulis oleh para imam di Yerusalem, Saduki dan kelompok-kelompok yang tidak dikenal. Teori Qumran Esseni menyatakan bahwa naskah-naskah tersebut ditulis oleh kaum Esseni atau kelompok sektarian Yahudi lainnya yang menetap di Kirbat Qumran. Mereka kemudian menyusun naskah-naskah ini dan kemudian mereka juga menyembunyikan di dalam gua-gua kediaman mereka selama pemberontakan Yahudi antara 66 sampai 68 Masehi. Ada satu teori juga yang mengatakan yaitu asal-usulnya dari Yerusalem. Beberapa orang mengatakan bahwa gulungan-gulungan naskah tersebut merupakan buatan kaum Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang menyembunyikan gulungan-gulungan tersebut di dalam Goa Qumran saat melarikan diri dari kejaran orang-orang Romawi selama kehancuran Yerusalem pada 70 Masehi. Adik-adik, bagaimanapun ceritanya, sejarah perjalanan sampai menjadi kitab suci yang pastinya memerlukan pengorbanan yang besar dan dalam banyak hal. Para tua-tua bangsa Israel dan orang-orang khusus dan mereka bekerja dengan keras untuk menyusun kembali dan kemudian menjadikan setiap kitab dari gulungan-gulungan itu menjadi bagian yang sekarang kita pegang yang disebut Alkitab. Adik-adik, itulah firman Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Firman-Nya tetap terjaga sampai saat ini karena Ia ikut memeliharanya bagi keselamatan dan kepentingan kita sebagai pedoman dalam hidup kita. Itulah sebabnya adik-adik mengapa kakak seringkali mendorong kalian siapapun untuk membaca, merenungkan dan mempraktekkan atau melakukan kebenaran firman Tuhan supaya engkau diberkati. Engkau akan melihat betapa Allah akan setia menepati janji-janjinya kepada setiap orang. Adik-adik, tahukah engkau manfaat dari membaca firman Tuhan? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 yang pertama, manfaat dari firman Tuhan adalah mengajar, yaitu untuk memberikan tuntunan dan arahan, serta memberikan pengertian, menyingkapkan banyak hal yang tidak kita mengerti. Yang kedua, Dia menyatakan kesalahan. Setelah kita membaca firman, kita mendengar firman, maka kita akan disadarkan akan kesalahan-kesalahan kita. Yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan atau karakter kita. Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam pendidikan ada teguran dan juga hajaran. Amsal 1 ayat 1-5 mengatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh pertimbangan. Adik-adik,
Demikianlah fakta dari firman Tuhan. Dan masih banyak hal yang bisa tersingkap ketika kita membacanya, engkau membacanya. Adik-adik, mari kita berdoa meminta pertolongan dan bimbingan daripada Roh Kudus supaya kita dapat menjadi orang-orang yang setia membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan kebenaran-kebenaran firman. Adik-adik, kita akan menerima manfaat serta berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, dan memberikan jawaban bagi yang memerlukan jalan keluar, dan jawaban doa bagi kita yang selalu dan setia berdoa untuk semua keperluan kita. Apapun masalahnya, apapun yang sedang terjadi, hanya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita setia membaca firman, maka manfaat-manfaat dari firman Tuhan akan menarik kita dan akan membuat kita datang, dan Allah sendiri akan turun tangan dan akan melakukan banyak hal yang tidak kita pahami. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Mari adik-adik, jadikan hidupmu dan hidup kakak juga setia membaca firman, sehingga Allah berkenan, Tuhan berkenan untuk datang dalam hidup kita, melakukan kehendak-Nya. Sehingga apa yang menjadi bagian dalam hidup kita yang telah diberikan, ditetapkan oleh Allah, akan menjadi kenyataan. Jangan terlalu terpesona dengan dunia ini. Jangan terlalu membiarkan hidupmu terbawa oleh arus dunia. Perhatikanlah bahwa Tuhan sedang menunggu hidupmu untuk diberkati. Kalau engkau mau, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau baik. Terima kasih karena firman-Mu luar biasa. Ketika kami belajar banyak dari berbagai hal, sejarah, dan ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, betapa Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang tidak pernah berubah. Terima kasih buat firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan, ya Roh Kudus, supaya kami mau setia membaca firman-Mu. Ketika kami ingin menjadi pandai, ketika kami ingin menjadi orang yang berhikmat, berwibawa, orang yang diberkati, orang yang disebut orang yang berhasil, Engkau Allah yang akan menolong kami. Ketika kami membaca firman-Mu, maka Engkau akan menyingkapkan, membuka semua kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami, membawa kami kepada berkat-berkat Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca firman-Mu, dan ketika ada permohonan-permohonan doa yang meminta pertolongan daripada-Mu, di dalam nama Yesus, maka Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa yang sedang naik di hadapan Allah. Dan ketika mereka mengingat kebenaran-kebenaran firman-Mu, maka Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang memerlukan Tuhan berkat-berkat Engkau sediakan, yang memerlukan damai Engkau berikan, yang memerlukan Yesus secara pribadi, Tuhan masuk dalam hati mereka. Jadilah Tuhan, dan biarkan mereka merasakan kehadiran Roh Kudus sendiri, Allah sendiri dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah berdoa dan kita akan masuk. Masih ingatkah kalian ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Mazmur 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya.
sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mazmur 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, yang menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Halo, saya Mary. Saya akan menghafal ayat hafalan Mazmur 27 ayat 4-5. Demikian bunyinya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Terima kasih. Mazmur 27 ayat 4-5. 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait Ia, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian Dia kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Amin. Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. 5. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Dan kita ikuti ayat hafalan minggu ini. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Hafalkan ya adik-adik. Nah, kuis minggu ini, pertanyaan pertama, apa arti perkamen? Dan yang kedua, ceritakan asal-usul firman Tuhan menurut kalian. Yang ketiga, hafalkan 2 Timotius 3 ayat 16-17. Nah, adik-adik, kirimkanlah jawaban kuis kalian ke kakak-kakak guru sekolah minggu kalian, ada di WA group,
Dan kalian juga dapat mengirimkannya jawaban kuis ayat hafalan ataupun adik-adik ingin memuji Tuhan ke WA Agenka 081315625588. Mari adik-adik menjadi berkat bagi teman-teman kalian atau siapapun saat ini ketika kalian memuji Tuhan, menghafal firman Tuhan, ataupun kalian menjawab kuis. Tuhan akan memberkati kalian. Dan di bulan Natal nanti kakak tetap menganjurkan adik-adik untuk marilah kirimkan pujian kalian, lagu-lagu kalian ke WA Agenka 081315625588. Mari menjadi berkat di bulan Natal ini. Nah, adik-adik, kakak juga mengajak kalian untuk mari kita bersama-sama. Kita juga menjadi orang-orang pendoa-pendoa cilik yang terus mendoakan. Yang pertama, kita doakan negara dan bangsa kita. Kita mendoakan Bapak Presiden kita dan para penolong yang saat ini sedang bekerja keras supaya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kepada mereka kemampuan untuk menerobos. Banyak hal sedang terjadi akibat virus COVID-19, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan mendoakan, sepakat mendoakan bangsa dan negara kita, maka tangan murah Allah akan memberkati bangsa kita. Kita juga berdoa untuk keamanan di dalam bangsa dan negara kita di saat-saat seperti ini, supaya Tuhan juga menolong TNI, polisi maupun orang-orang yang bertugas saat ini untuk menjaga keamanan di dalam negara kita, supaya mereka diberikan hikmat juga, mereka diberikan kemampuan, mereka juga diberikan ketenangan, diberikan juga kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam negara ini. Kita berdoa Immanuel akan menolong mereka. Nah, adik-adik, yang kedua, mari kita berdoa buat situasi ekonomi di dalam negara kita. Kita juga berdoa supaya ekonomi dalam bangsa negara kita ini akan cepat pulih. Kita berdoa supaya akan dipulihkan semua orang yang tadinya di PHK, akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang tidak pernah mereka pikirkan. Kita berdoa supaya pengusaha-pengusaha, orang-orang yang memiliki toko, perusahaan-perusahaan atau apapun yang saat ini tidak lagi dibuka atau macet, di dalam nama Yesus akan kembali dipulihkan karena tangan murah Allah akan menolong mereka. Adik-adik, yang ketiga kita berdoa supaya virus corona akan cepat berlalu dari dunia ini dan berlalu dari Indonesia. Kita berdoa buat tim medis, buat dokter, setiap para medis yang sedang bekerja saat ini untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di dalam nama Yesus, mereka juga dijaga, dilindungi. Kita berdoa supaya vaksin dari virus COVID-19 ini akan cepat ditemukan sehingga negara kita akan dipulihkan. Adik-adik, yang keempat kita juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini semuanya belum stabil. Adik-adik di sekolah maupun engkau belum datang ke sekolah, kita berdoa dalam nama Yesus, gereja-gereja juga akan cepat dibuka sehingga umat Tuhan akan datang ke rumah Tuhan dan beribadah. Kita juga berdoa supaya para hamba Tuhan diberikan kesehatan, hikmat, akal budi, dan juga takut akan Allah untuk mengelola setiap rumah-rumah Tuhan yang ada. Nah, adik-adik, demikianlah semua pokok-pokok doa ini. Jangan lupa didoakan. Dan untuk menutup jumpa kita kali ini, kita akan berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memberkatin kita semua. Buat adik-adik dan kakak juga diberkatin oleh firman Tuhan. Saat ini kita mau berdoa untuk firman Tuhan telah disampaikan buat kita. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa firman Tuhan yang telah kami dengar pada siang hari ini, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi hidup kami dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang memberkatin kami, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkatin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Bapa, biar Engkau berkatin dia dan memakainya dengan berkelimpahan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, doa Bapa kami yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan berkati kalian. Amin.